Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, sehingga ya dengan demikian kita dapat selalu berinteraksi dalam kasana-kasana akademis ini ya. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu tidak lupa ya, kita mendoakan kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini. Semoga sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi yang tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan videonya diunduh ya. Setelah diunduh lalu dipotong-potong nggak karuan, setelah itu diunggah ulang. Aku tidak kasih izin untuk yang demikian itu. Kemudian semuanya dari kalian aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan kepada kalian semuanya. Sebagai sesama saudara muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan ya. Dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang diijabai oleh Gusti Allah Agung. Oke. Ini minta ampun dinginnya ya. Ini ba'da subuh kita langsung tancap gas. Dingin. Jadi kalau wudhu itu sampai nggak berani kumur-kumur, karena kalau giginya tidak benar-benar sehat. Tapi meskipun giginya sehat, kalau begitu kumur-kumur langsung dia kerasa. Apalagi yang giginya nggak sehat bisa celeng-celeng itu. Ya. Dinginnya minta ampun ini ya, dingin banget. Oke, kita lanjutkan. Kajian kita masuk pada seri yang kedua ya. Seri yang kedua. Diusir dulu dinginnya pakai kopi hangat. Bismillahirrahmanirrahim. Aku sudah jelaskan kemarin di seri 1 bagaimana Quran surat Maryam surat 19 yang 71 ini banyak digagal pahami, begitu kira-kira ya, oleh mereka-mereka, dan dikapitalisasi untuk menyerang balik Islam ya. Dan itu sering kita temui pada perdebatan-perdebatan baik yang virtual maupun yang kopi darat ya. Sebetulnya permasalahannya itu ada di sini, di domir ya. Mereka tidak tahu domir itu lari kemana. Itu loh. Cuman mereka dikasih tahu oleh di antara mereka yang itu sebetulnya menyesatkan. Dan yang dikasih tahu ini tidak melakukan cross check
ke original teks Al-Qur'annya. Diterima saja. Memang dasarnya bukan lahir dari dasar niat untuk berdiskusi, cuman maunya hanya menyerang saja gitu. Tapi dia tidak tahu bahwa sesuatu yang itu dikapitalisasi menjadi peluru itu adalah peluru kosong yang tidak mengefek sama sekali, justru menunjukkan bahwa dia itu goblok. Goblok pertama, ketika dia dapat informasi tentang Quran surat Maryam 1971, dia tidak konfirmasi langsung ke original teks. Sebetulnya ini cerita tentang apa dan domirnya kemana. Ya, goblok yang kedua, ya, dia tidak tahu bahwa ini sebetulnya perikopnya itu apa. Aku sudah berkali-kali bilang, ya, kalau kita membaca satu peristiwa itu jangan selesai di satu ayat. Coba lihat atas bawahnya itu apa, atau lebih baik perikopnya itu apa. Ya, perikopnya itu apa. Dan di sini alhamdulillah, terima kasih Depak ya. Jadi kalau Depak benar ya kita benarkan, karena memang benar. Kalau salah ya kita salahkan. Namun demikian, kalaupun kita bisa menyalahkan Depak, harus kita bisa membenarkan gitu ya. Jadi bukan hantam kromo pokoknya Depak salah, ya itu juga nggak akademis kalau gitu. Tapi kalau pokoknya Depak benar juga, itu nggak akademis. Yang akademis itu objektif, yang salah ya salah, yang benar ya benar. Nah, dalam konteks ini aku berterima kasih dan ngajak kalian berterima kasih kepada Depak karena telah memberikan perikop yang benar. Ya. Perikopnya adalah azab bagi orang-orang yang menentang para nabi, ya, dan pahala bagi orang-orang yang mentaatinya. Jadi dari perikop itu sudah membantu kita untuk memahami apa yang dimaksud dari ayat tersebut. Tapi ya dasar goblok ketika dikasih tahu tentang Quran surat Maryam 1971 ini kepada mereka dari senior-seniornya, terus dikapitalisasi jadi peluru untuk diserangkan kepada umat Islam. Ya umat Islam ya tertawa saja. Karena apa? Semakin nampak kegoblokannya karena mereka tidak menguasai domir. Sudah aku jelaskan kemarin, domir itu meskipun kecil tapi dia sangat berpengaruh karena dia dapat menentukan kemana maksud dari sebuah ayat itu. Ya. Tetapi ya, aku juga memberikan apresiasi, toleransi. Kan ada dua kemungkinan. Kemungkinan memang dasarnya goblok. Ya. Kedua memang dasarnya dia tidak tahu. Ya, cuman ya tetap aja nggak tahu, nggak mau belajar ya goblok juga sebetulnya. Ya. Atau sebetulnya dia tahu tapi sengaja memang dia potong. Dia tahu, dia potong supaya maknanya lain ya, dan dikasihkan kepada junior-juniornya juga ikut goblok ya, ikut memotong itu ayat dan dijadikan amunisi. Ya kita senyum saja gitu ya. Jadi memang bisa dua. Mereka mengerti dan mereka tidak mengerti, ya, ya. Tapi ya seharusnya kalau tidak mengerti ya dipelajari dulu, gitu ya. Dan ayat ini sering muncul ini, gitu. Gue juga heran, siapa yang ngajarin elu gitu? Sudah yang ngajarin goblok, lu nya goblok juga, gitu. Oke ya. Sekarang coba kita hadirkan ayatnya, ya. Oke. Itu review dari yang kemarin. Sekarang kita hadirkan ayatnya ya, supaya nanti bisa jadi memperjelas maksud dari ayat tersebut ya. Oke, aku coba hadirkan. Ya inilah pentingnya belajar ya. Jadi tahu, bukan asal main seruduk babi aja. Sudah main seruduk babi pula gitu. Ya, oke. Dan tidak seorang pun, kalimatnya begini ya, dan tidak seorang pun ya
Dan tidak seorang pun dan tidak seorang pun daripadamu. Daripada, ya. Lihat ini. Daripadamu. Ya. Melainkan mendatangi neraka itu. Melainkan, ya, mendatangi neraka itu, ya, neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah, ya, neraka itu, bentar, hal itu, ya, bagi, ya, Tuhanmu, ya, hal itu, ya, bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Adalah suatu kemestian atau kepastian, ya. Mesti, pasti, kepastian itu, ya. Kepastian yang sudah ditetapkan. Gitu. Ya. Gue mau ke sini dulu. Yang gue sudah jelasin sampai lu semua, ya. Ketika kita bahas kemarin itu tentang apa, ya? Tentang surga neraka juga, ya. Tapi intinya di sinilah. Suatu kepastian yang sudah ditetapkan. Oh, begini. Kemarin kan gue kan jelasin begini. Surga, neraka itu takdir. Atau suatu kepastian yang sudah ditetapkan. Ini takdir ini. Ya. Jadi surga, neraka, takdir. Ya. Kemarin kan aku jelaskan begitu. Makanya kalau nonton videoku jangan sepotong-sepotong, ya. Suatu kepastian yang sudah ditetapkan. Maka aku akan bilang begini, kamu nggak usah khawatir. Kalau kamu iman hak, ya, imannya hak, ya, amalnya baik, itu sudah ditetapkan pasti jannah. Ini sudah menjadi ketetapan. Nggak mungkin imanmu hak, amalmu baik, ya, kamu masuk nar. Nggak mungkin. Ya. Itu kemarin kita tajuknya apa kalau nggak salah. Yang memasukkan kita ke surga, kira-kira gitu, ya. Graito. Ini anunya habis dia, anunya apa? Tadi malam lupa ngecas. Nanti bisa kamu kasih power bank. Ya, aku lanjutkan. Suatu kepastian yang sudah ditetapkan. Seperti ini, kalau imanmu hak, amalmu baik, dia nggak akan meleset. Pasti jannah. Sebaliknya, kalau aku ganti, ya, gini, kan semua itu surga neraka tergantung iman dan amal, kan? Kalau imanmu iman batil, amalmu amal buruk, ya ini nggak mungkin ke sini. Jadi nggak mungkin salah alamat, nggak mungkin ke jannah kamu. Dia pasti ke nar. Itu loh, ya. Jadi itu adalah sebuah kepastian yang sudah ditetapkan. Ketetapan ini tidak mungkin berubah. Jadi misalkan kita sekarang ini bisa, ya, lewat pendidikan, edukasi, belajar, ngaji, terus akhirnya mendapatkan pemahaman imannya iman hak,
Ya. Terus aktualisasi dari iman itu amalnya amal yang baik atau amal soleh, biasa orang sebut begitu. Nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir akan keliru alamat, nggak. Mesti lu nanti berakhir pada jannah. Nggak usah khawatir. Itu sudah menjadi takdir, ketetapan. Kalau iman batil amal hak ditetapkan jannah. Tapi kalau sebaliknya, kalau iman batil amal hak sudah ditetapkan nar. Tapi kalau iman hak amal baik sudah ditetapkan jannah. Itu sudah ketetapan di sini ya. Iman ya. Iman ya hak. Amalnya baik. Ini nggak usah ragu-ragu, mesti dia berakhir pada jannah. Sudah ketetapan. Begitu juga kalau imannya batil, amalnya buruk. Ketetapannya itu, takdirnya itu sudah nggak akan berubah. Ya, nar ini berakhirnya. Ya, ini jannah berakhirnya. Ya, nah, gini. Ini adalah suatu kepastian yang sudah ditetapkan. Ya, jadi bagaimana imannya, bagaimana amalnya. Ya, ini surga, neraka itu takdir. Ya, sudah nggak mungkin meleset gitu. Ya, oke. Karena kalau nggak gue jelasin takdir ini nanti disalahpahami. Gitu, ya. Bukan takdir. Semua sudah takdir gue pasti masuk neraka. Ya masuk neraka aja. Sudah ditakdirkan gue masuk surga, pasti masuk surga. Terus yang satunya berbuat jahat, nggak apa-apa, takdirnya tetap neraka. Nggak begitu. Oh nggak apa-apa, yang satunya nggak usah sholat, nggak usah apa, takdirnya sudah jannah. Nggak begitu memahami takdirnya. Ya, tapi dari efek iman dan amal itu punya takdirnya sendiri-sendiri. Kalau imannya batil, amalnya hak. Kalau imannya batil, amalnya buruk, ya takdirnya ya benar. Kalau imannya hak, amalnya baik, takdirnya ya jannah gitu. Oke ya, suatu kepastian yang sudah ditetapkan. Oke. Ini aku hapus di sini dulu ya. Jadi sudah clear ya. Oke, ini sebetulnya hanya untuk menjelaskan yang kemarin ya, bukan menjadi penjelasan utama di kajian kita ini ya. Cuman aku perlu ngurangi supaya menjadi paham. Oke, ntar aku hapus dulu ini supaya nggak mengganggu konsentrasimu. Oke ya, kita mulai sekarang ya. Kita mulai sekarang di sini. Coba tanyakan kepada mereka, ya. Dan tidak seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu, kalau guruku, kalau dia Rob ya, bagi Robmu gitu. Tidak mau Tuhan ya. Tapi ini supaya kalian gampang menerima lah ya. Nanti kalau sudah paham ya silakan diganti sendiri ya. Ya, bagi Tuhanmu adalah suatu kepastian yang sudah ditetapkan. Pertanyaan gue, tanya dalam otak mereka, siapa yang dianggapmu dan dianggap seorang ini siapa? Tuh. Karena otak mereka itu goblok, nggak mau baca. Dikirain seorang pun danmu ini tertuju kepada umat Islam. Coba tanya kepada mereka. Ya, menurut lu itu, lu baca ayat itu seorang pun danmu itu domirnya kemana? Inilah yang masalahnya kemarin yang sudah aku sebut itu masalah domir. Gitu loh, ya. Masalahnya domir ini mereka nggak tahu. Kalau nggak tahu domir apa kata ganti? Kata gantinya ini, mu ini dan seorang pun itu kemana? Kemana dia? Ya. Dalam otak mereka dikirain ini ke umat Islam. Jadi umat Islam pasti mendatangi neraka. Kan kacau. Ya. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar ya, aku pasang apa namanya ini? Tadi malam lupa mau cas mic, jadi nggak tercas ini anunya habis casnya ya. Coba aku, alhamdulillah ini ada power bank, ini hadiah juga ini. Oke. Alhamdulillah, walaupun second tapi sangat bermanfaat. Ini dikasih hadiah kemarin. Second tapi masih bermanfaat. Oke, udah ya. Secara teknis sudah bisa diatasi. Oke ya, kemana seorang pundanmu ini akan kita cari, dan sebelumnya aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Dinginnya subuh ini, dingin sekali. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Dari Kang Rasmis Nasmat ya. Bismillah, Makassar hadir Tuan Guru, salam Isra rahmat. Menurut saya adalah diibaratkan soal-soal ujian yang diberikan kepada manusia untuk dijawab oleh manusia dengan berbagai cara dan dalih untuk mencapai tujuan dan hasil akhir. ODGJ tanpa tes dan memiliki jalur khusus, siap salah Tuan Guru? Ya memang salah. Kan aku sudah berikan penjelasan. Rahmat itu pemberian ya. Ya. Bukan soal ujian atau enggak, itu lain lagi ceritanya. Rahmat itu seperti kemerdekaan, ini rahmat dari Allah, pemberian dari Allah. Artinya meskipun orang bilang apalah ya, negara Indonesia itu memang benar bukan negara Islam ya. Tapi di dalamnya itu negaranya orang-orang Islam yang mayoritas. Jadi gini, Indonesia itu sekuler, kita harus akui sekuler, bukan negara agama. Tapi di dalamnya itu orang-orang yang beragama. Dan agamanya itu mayoritas itu Islam, maka menjadi wajarlah kalau banding pada kita, pahlawan-pahlawan kita ya, pejuang-pejuang kita, tanpa mengurangi rasa hormat kita, saudara-saudara kita yang lain tentunya di luar Islam juga akan ada juga yang berjuang ya. Jadi kita tetap memberi hormat, bukan maunya menang sendiri, gue juga nggak mau begitu ya. Tapi fakta bahwa kemerdekaan ini adalah perjuangan yang mayoritas pejuangnya umat Islam juga harus diakui. Jadi kita harus fair membaca peristiwa. Ya karena mayoritas Islam, mereka itu orang punya agama, mereka itu tidak melupakan yang maha penentu dalam kehidupan ini, yaitu Gusti Allah Agung, termasuk kemerdekaan. Gue kan sudah jelasin kemarin, misalkan lu dagang, terus ada pembeli, pelanggan lu datang, lu jualan soto lah, soto Makassar. Gue mau tanya sih, siapa yang menggerakkan hati pelangganmu itu untuk datang beli ke warung soto? Kenapa kok nggak ke warung soto Makassar yang lain? Kan banyak, bukan kamu aja punya warung soto Makassar. Siapa yang menggerakkan hatinya sehingga dia memilih warung soto Makassar? Kalau kamu masuk ke dalam hakikat itu, kamu tahu bahwa itu adalah rahmat Allah. Allah yang menggerakkan. Seperti gue ini ya kan gue sudah sering lah gue jelasin ya. Sekarang nggak ada lagi yang mendoakan, semoga ada lagi yang mendoakan. Jadi dulu dikira gue tiap bulan tuh terima 10 juta dari YouTube. Lah kalau terima 10 juta tiap bulan kan rumahnya sudah jadi, sudah punya studio mewah. Lah ini rumah masih ngontrak, studionya amburadul seperti ini kok. 10 juta dari Hongkong apa?
Tapi aku ya terima kasih. Aku anggap itu aja sebagai doa. Gitu. Semoga menjadi drum come true. Doa menjadi harapan, mimpi to be menjadi kenyataan. Dream atau drum ya. Tolong kalau dialeknya salah. Dream come true gitu ya. Kalau sampai 10 juta, bahkan ada yang bilang 12 juta per bulan. Waduh. Dia nggak tahu bahwa bulan ini dan bulan yang lalu itu, bulan ini, bulan kemarinnya lagi blong. Ya. Tapi aku tetap senang aja. Semoga itu menjadi doa. Makanya setiap kita mengawali kajian kita, aku mengajak kalian untuk berterima kasih kepada mereka-mereka yang bersolawat terhadap channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat eksis, hadir di ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Makanya kalian ketika nonton video kajian, jangan lupa itu ada jasa saudaramu di situ. Pertanyaan gue, mereka bersolawat untuk channel dakwah ini, siapa yang menggerakkan hatinya? Coba lu jawab, yang menggerakkan hatinya siapa? Sehingga mereka, saudara-saudara itu bersolawat di channel dakwah ini. Kan Allah. Ya begitulah cara Allah memberikan kepada kita. Rahmat itu datangnya dengan cara seperti itu. Bukan ujuk-ujuk Allah datang ke sini, terus ada jatuh dari atas segepok uang gitu, 1 miliar, 2 miliar. Enggak begitu. Begitu juga kamu buka Coto Makassar, enggak terus uang itu datang dari atas jatuh blek 1 miliar sama. Enggak. Tapi Allah memberikan rahmat dengan cara menggerakkan orang yang ada itu untuk menjadi pelangganmu. Jadi rahmat itu pemberian, bukan ujian gitu loh. Ah, kamu goblok juga sih, aku sudah jelaskan berputar-putar tetap aja nggak paham. Sesepuh kita itu orang-orang beragama, maka mereka tidak takabur, tidak ngomong, nih loh, karena keberanian gue nih, karena keberanian, kan nggak, kan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu kan atas berkat rahmat Allah, bukan atas berkat perjuangan kami para pahlawan mengusir penjajah, kan nggak begitu. Itu orang goblok namanya itu kalau begitu, itu orang sombong itu. Ya. Perjuangan itu hanya sebuah usaha, hasil akhir itu Allah. Bagaimana caranya? Ya itu urusan Allah, ngapain kita pikir? Caranya Allah memberikan kemerdekaan sebagai kita. Jadi kemerdekaan itu rahmat dengan cara apa? Digerakkan hatinya Amerika. Hajar itu Hiroshima Nagasaki. Akhirnya apa? Bubar, pulang sendiri itu Jepang. Itu cara Allah memberikan rahmat untuk kita. Jadi rahmat itu pemberian, bukan ujian. Gimana kamu ini? Gobloknya dikurangi lah kalau ngaji yang serius gitu. Ya. Oke, selanjutnya soleha kita Gispati. Alhamdulillah hadir Tuan Guru. Semoga kita semua selalu dalam ridho Gusti Allah yang Maha Agung. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk solehaku Guspati yang ada di Palu ya. Salam Isra juga untuk semuanya yang ada di sana. Semoga kita semua dalam ridho Rahman Rahimnya Gusti Allah yang Maha Agung. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian Kang Nur Kaming. Assalamualaikum, semua channel Gus Beti ini memberikan banyak pelajaran masyarakat, bangsa dan negara. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Kang Nur Kaming. Anda tapi jarang komen ya. Semoga betah ngaji di sini ya, karena ini sepertinya power baru atau ganti nama nggak tahu lah ya. Karena kalian paling jago lah soal gonta ganti nama, orang satu namanya 1000 juga. Ya jadi aku apa yang ada aja aku baca. Kalau setauku Nur Kaming ini asing aku, artinya baru kali ini komen. Bisa saja beliau ini Kang Mas Nur Kaming ini silent apa namanya. Jadi selalu mengikuti kajian kita, cuman nggak pernah komen, baru kali ini komen. Bisa jadi begitu. Bisa jadi memang benar-benar baru. Tapi apapun adanya ya, mau yang manapun nggak masalah. Aku ucapkan selamat datang ke channel ini dan jangan kaget karena di sini gayanya ya bla-blaan kalau ngaji. Salah ya salah, benar ya benar. Cerdas ya cerdas, goblok ya goblok gitu.
ya. Jadi jangan baperan ya. Begitu cara aku memberikan kajian men-trainer, jadi TOT, trainer of training of trainer, supaya kalian bisa melanjutkan tugasku nanti. Jadi kalau aku sudah tugasnya selesai, Allah panggil aku ninggalkan kader gitu loh. Kalian itu menjadi pelanjutku. Jadi ilmu itu nggak berhenti aku mati, selesai sudah. Tapi kalau aku sudah sampaikan ke kalian dalam kajian ini, kalian nanti akan melanjutkan. Kalian juga begitu, ajarkan. Nanti kamu mati, ilmu itu terabadikan gitu loh. Ke generasi berikutnya dan berikutnya gitu. Ya, oke, terima kasih Kang Nur Kaming ya. Memang kita berusaha secara akademis untuk memberikan edukasi ya masyarakat, bangsa dan negara. Dan semoga bagi yang tercerahkan bisa menjadi lebih baik lagi, dan apa-apa yang dijanjikan oleh Kanjeng Nabi ya, apabila seseorang mendapat hidayah lewat usahamu, kamu akan mendapatkan apa-apa yang disinari matahari, dan itu akan didapatkan bukan hanya kepada aku saja, tapi kepada kalian semua yang telah bersolawat kepada channel dakwah ini menurut kemampuannya masing-masing, karena kemampuan kalian kan beda-beda. Itu Gusti Allah akan balas ya. Terima kasih apresiasinya untuk Kang Mas Nur Kaming, nggak tahu ada di mana ini ya, mungkin bisa dikonfirmasi nanti. Salam Isra untukmu saudaraku ya, semoga selalu dalam Rahman Rahim Gusti Allah Agung. Oke. Kita lanjut Kang Sahran Gipari ya, menyimak setelah 1 jam tayang. Hal ini cuaca mendung dari pagi. Hari ini cuaca mendung dari pagi. Sama. Di sini bukan hanya mendung tapi dingin dari pagi. Ini masih dingin nih. Oke. Kemudian Kang Roman Judgen ya, 5113. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir dari Jakarta, Gus. Salam ABC akur ya. Jadi kalau di kelompok kajian menurut sunnah Rasul itu ya, itu kalau ABC ya, itu jawabnya akur gitu ya. Mungkin ayat yang dimaksud perihal anjing yang menjulurkan adalah mohon maaf sebelumnya dan terima kasih. Oke, benar ini yang dimaksud ya. Jadi dikasih tahu ya, perumpamaan ya. Dikasih tahu, nggak dikasih tahu ya, melet saja lidahnya gitu ya. Oke, terima kasih untuk Kang Roman Jugen yang ada di Jakarta. Salam Isra untukmu. Selanjutnya Kang Herman Anata Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Isra buat semuanya. Oke, salam Isra juga untukmu. Kang Rio Aka Jakarta Selatan hadir Gus. Oke, terima kasih. Kemudian ada Adenadon. Oh, ini Adenadon ya. Adenadon, kalau ngaji di sini cangkemmu nggak usah rewel ya. Ngaji saja. Kalau kamu suka ngaji di sini ngaji, kalau nggak suka pergi cari yang kamu suka ya. Jadi nggak usah tanya yang macam-macam yang itu berhubungan dengan karakter. Setiap orang punya karakter sendiri-sendiri. Abu Bakar nggak bisa suruh seperti Umar nggak bisa suruh seperti Abu Bakar. Kalau bahasanya mereka orang-orang tanah Jawa, itu ciri wanci ginowo mati. Jadi karakter itu dibawa sampai mati. Jadi jangan sekali-sekali kamu merubah karakterku, ya. Aku nggak bisa didikte-dikte seperti itu. Kamu mau ngaji di sini ngaji. Kamu tidak merasa nikmat, tidak cocok, silakan cari tempat lain. Jangan di sini. Kalau kamu mau ngaji di sini, terima. Ya. Bagaimana cara penyampaian karakter, terima. Nggak usah kamu banyak cangkem. Ya. Kalau masalah keilmuannya kamu kurang jelas, tanya. Tapi kalau merubah style, karakter, akhlak, tetek bengek, kamu belum ngomong aku sudah ngerti kok. Ngapain juga kamu? Jadi nggak usah ngimpi lah merubah karakterku, nggak usah ngimpi. Istriku yang tiap hari bikinkan kopi aku, itu nggak berani macam-macam sama aku. Kalau sudah masuk hal yang prinsip, diam. Mungkin kalau hal lain-lain dia memberikan masukan, ya oke lah, kita laki kan kadang-kadang ngalah. Tapi kalau sudah masuk hal prinsip, diam kamu. Diam dia.
Dia tiap hari bikinkan kopi untuk aku dakwah. Lah kamu siapa kamu? Kamu mau ngatur aku? Kamu kesini monggo, minggat monggo, ya. Nggak usah ngatur-ngatur aku. Ini berlaku untuk siapa saja, ya. Bukan hanya untuk Aden Adon. Kemudian aku sampaikan, kenapa aku jelaskan begini? Aku ingat nama ini yang kemarin bicara tentang goblok segala macam. Orang Al-Quran juga bilang goblok kok. Kan bilang bodoh itu ada nggak? Kamu cari. Kalau kamu maunya dakwah yang kalem-kalem, kamu cari yang kalem-kalem. Jangan masuk ke sini-sini, nggak ada kalem-kalem. Belak-belakan, ya. Jadi aku sampaikan, kamu suka di sini, nggak suka pergi. Nggak ada urusan aku sama kamu. Ini berlaku untuk semuanya, ya. Mau ngaji di sini ngaji, mau enggak. Jangan sekali-kali merubah karakterku. Aku ini membentuk, bukan dibentuk. Ya. Kalau kamu mau tahu, kamu beli tahu. Kamu goreng, kamu makan. Jangan kamu beli tahu, kamu mau makan tempe, kemudian tahu kamu rubah jadi tempe, kan kepalamu goblok gitu namanya. Ya. Oke. Kemudian Bapak Abdul Muluk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Sedang izin nyimak Gus. Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu. Amin. Salam Isra. Oke, terima kasih Bapak, ya. Ini sesepuh kita, semoga sehat selalu, Pak, ya. Sehat selalu. Gusti Allah Agung dengan Rahman Rahimnya memberikan sebuah kebahagiaan untuk Bapak bersama istri tercinta, anak-anak tercinta, cucu-cucu tercinta, ya. Merajut hari tua dalam penuh kebahagiaan dalam Rahman Rahim Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Salam Isra Bapak, ya, untuk semua saudaraku yang ada di Deli Serdang. Oke, kemudian Heng Lang Yang Ki Angler. Aduh, namanya sulit. Hadir guru, Oke, terima kasih. Ini juga nama asing aku, ya. Apakah memang baru ataukah apa namanya itu? Silent, sekarang baru komentar, enggak tahu lah ya. Tapi apapun adanya, terima kasih atas 3 merah hatinya, ya. Kemudian Kang Mas Wahyu, ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ongis Iras hadir. Salam Isra. Mantap, salam Islam rasional, ya. Ongis Iras itu dibalik Singosari. Nus Sam, nus, ya. Terima kasih Mas. Terima kasih. Oke, salam Isra juga nggih untuk semuanya yang ada di sana. Kemudian Kang Mas Hermas Edison, terima kasih atas 3 jempolnya, ya. Kemudian sulit namanya ini siapa? Sulhiakila. Terima kasih atas 2 merahnya, nggak tahu siapa ini, banyak yang baru, ya. Kang Ari Prasetyo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk yang baru-baru mungkin bisa sebutkan asalnya dari mana gitu, supaya silaturahmi kita itu bisa terjalin lebih erat lagi, ya. Karena channel ini di samping tujuan utamanya channel edukasi pembelajaran untuk kita bersama, juga menjadi wadah silaturahmi persaudaraan sesama kita saudara muslim, ya. Jadi kalau disebutkan namanya siapa dari mana gitu, semakin, oh, gue punya saudara di mana, di Pekalongan. Oh, gue punya saudara di mana, di Makassar gitu loh, ya. Oke, dan kalau memang benar-benar baru, perhatikan dulu, ya. Ikuti dulu kajiannya supaya nggak ujuk-ujuk komentar dan komentarnya sudah basi gitu, ya. Oke. Kemudian nah, ini jagoan kita, ya, setelah dari Kang Ari Prasetyo yang ada di Batam, ya. Waalaikumsalam. Kita ke Kang Mas GNR. Bukan Gun and Rose, tapi Gurem and Rukem. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tak belajar ngaji, narkopi juga nggak gratis, apalagi harga rokok juga mahal. Cocok. Narkopi itu ya beli, ya. Seperti ini hadiah ini, ya, dari ada yang dari Jambi, dari Kang Mas Irfan, ada yang dari Deli Serdang, dari sesepuh kita Pak Abdul Muluk, ya. Ya. Narkopi, bukan narkoba loh, ya. Kalau narkoba gratis, ya lebih mahal lagi gitu, ya. Itu istilahnya emas putih kok, ya. Karena sama-sama 1 gramnya dengan emas kuning lebih mahal itu. Oke. Terima kasih untuk Gurem and Rukem, ya. Ini jagoan kita yang ada di Malang. Kita lanjutkan, Empu 99 hadir Gus. Oke, terima kasih.
Kita lanjutkan Kang Irfan Al-Akbar ya. Mereka memang sering memakai Quran surat Maryam 71 ini sebagai senjata. Bahwa semua orang Islam bakalan otomatis masuk neraka tanpa kecuali. Sedangkan mereka akan otomatis masuk surga asalkan percaya kepada Yesus. Halusinasi semacam ini perlu diluruskan agar mereka tercerahkan. Masih nyimak di antara dentuman dari Kerinci Jambi. Oke, matur thank you, terima kasih kepada Kang Mas Irfan Al-Akbar. Apa gue bilang? Kan? Di domir permasalahannya. Mereka goblok karena nggak tahu domirnya ini kemana larinya. Dia kira seorang pun ini domirnya merujuk kepada umat Islam. Dan mereka pasti masuk surga karena apa? Beriman kepada Yesus, percaya Yesus. Lah kalau urusan percaya Yesus memangnya umat Islam nggak percaya Yesus apa? Dan memangnya surga itu bisa masuk hanya dengan percaya saja. Kemarin sudah dijelaskan sama Oskis itu dari Kristen Tauhid. Ya. Yakobus itu jelas-jelas mengatakan apa artinya iman tanpa usaha? Nggak ada artinya. Cuman ya itu bolak-balik. Ketika dogma sudah masuk, otak menjadi goblok. Itu. Otak jadi goblok. Makanya perlu keberanian untuk membuang jauh-jauh dogma, kembali ke Alkitab. Gitu. Ya. Seperti ini juga. Dia kira ini seorang punnya ini sama bunya ini dominnya ke umat Islam. Orang ayat begitu banyak, dia nukil satu ayat ini dari 66 sampai ke 87, tapi nggak semuanya kita bahas ya, karena panjang, kita bahas yang poin-poinnya saja nanti ya. Dia ambil cuplikannya satu ayat, diajarkan kepada dia. Dia diajarkan terima saja, nggak ngurus. Ini bener nggak sih? Nggak. Kalau otaknya pakai kan, ini bener nggak sih yang guruku sampaikan? Ini benar nggak sih yang seniorku sampaikan? Dia cross check ke original text. Orang Al-Quran gampang didapat kok. Itu nggak punya, ya kamu delete kamu download aja yang digital kan, bener nggak itu? Tapi sulit, digital itu digital itu sulit karena digital nggak tersusun perikopnya. Ya kalau mau ya beli kitabnya seperti ini. Kalau aku semua punya, perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir aku punya. Yang digital aku punya, yang hard copy seperti ini juga aku punya. Karena kalau digital itu tujuannya cuma untuk mempercepat kita aja. Tapi kalau mau detail ya harus punya hard copy-nya. Sama dengan aku misalkan lihat apa pernyataan Yesus di Injil Yohanes tentang dirinya, apakah dia pernah menyatakan dirinya Allah gitu. Kalau mau cepet ya pakai yang digital. Mau cepet. Tapi kalau mau detail ya harus dibuka hard copy-nya gitu. Ya. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Irfan Al-Akbar, dan ini memang dalam rangka meluruskan ya. Meluruskan kan kita memberi tawaran, ini loh yang lurus. Kalau dia tetap mau bengkok ya urusan dia, kebelangsa. Ya. Oke. Kemudian Kang Aljus The Vibe. Oke, terima kasih. Alip ini salam Isra untuk semua power channel keren Iki. Hidup jual beli, menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Agar dapat untung maka harus menjual dengan harga tinggi. Karena kita sering melihat keuntungan hanya ada dalam bentuk uang atau materi. Berbeda jika tujuan jual belinya adalah beruntung dalam hidup. Karena yang untung justru yang membeli. Ya. Ada yang membeli, ada yang memberi ini. Beri yang terbaik dan rasakan rahmatnya dengan cinta. Always let's start giving, sehat, bahagia selalu, matur nuwun sadayana, alhamdulillah. Apa ini? Tinggalin bae orang-orang yang gagal move on. Wis seto welo-welo kalau orangnya emang kagak mau paham. Oh ya, maksudnya kalau sudah dikasih tahu nggak mau tahu ya sudah, biarin aja gitu. Oke ya, aku sudah baca komen kalian semuanya dan aku tidak punya hutang lagi ya. Kita akan masuk ke materi kajian kita. Tapi sudah 44 menit ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Di mana ini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kalem-kalem aja ya. Nanti kalau nggak selesai ya kita lanjutkan ke seri berikutnya. Karena ini sudah 45. Sudah 45. Aku jelaskan ya. Ayat ini ya bermula dari ayat yang di sini mungkin mudah-mudahan bisa ya. Ke 66. Aduh, aku lupa. Belum selesai aku baca. Sorry Oskis ya. Sorry Oskis. Alhamdulillah Allah mengingatkan aku. Sorry Oskis, sorry. Sebentar. Ayat yang ke-66 berhenti di 87. Nih, ya. Ya, ayatnya ini berhentinya di 87, mulainya di 66. Berapa ayat ini? 71 ya, 2. 21 ayat. Dia hanya nukil 1 ayat. Dari 21, ini cerita panjang, 21 ayat, dia nukil cuma 1 ayat, lalu dia kapitalisasi untuk menyerang kerangka berpikir Islam bahwa orang Islam semua masuk neraka. Gue mau tanya, itu yang goblok siapa kira-kira? Yang ngajarin dia atau dia yang goblok? Atau dua-duanya sama-sama goblok? Coba. 21 ayat. Sama dengan video kajian Gus Beti itu 3 seri. Satu serinya 1 jam, berarti 3 jam. Sama bajingan dicolong, dicuri, dimaling, diambil cuma 1 menit. Dan dilempar ke publik, dan publik telan itu mentah-mentah tanpa mau melihat yang 3 seri. Itu yang goblok yang mana? Sama dengan ini. Yang mengajarkan atau yang diajarkan yang goblok. Kalau menurut gue sama-sama dua-duanya goblok. Orang ini sudah jelas 21 ayat kok. Hanya bermodalkan 1 ayat terus dikapitalisasi. Oh, seorang pun mu. Jadi begini. Dan tidak seorang muslim pun daripada mu yang muslim, melainkan mendatangi neraka. Ya, neraka itu, hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kepastian yang sudah ditetapkan. Oh, Islam masuk neraka semua. Itu gobloknya kan 7 turunan itu. Ya, oke, aku mau bacakan dari Oskis ya. Lupa Oskis. Tapi alhamdulillah Gusti Allah Agung mengingatkan, ada komen yang baik. Ya ginilah kadang-kadang terselip ya, mohon dimaklumi. Ini untungnya ingat, kalau nggak ingat ya lewat dia tadi ya. Jadi kadang-kadang juga karena banyak yang harus ditanggapi terselip dia. Oskis begini, bila kita membaca mulai Maryam ayat 65, Oskis justru dari 65 ya, dari 65, tapi ya bolehlah ya. Kalau gue kan dari 66 aja sudah cukup ya, 66 ke 21. Karena perikopnya di antara 65 dan 66. Tapi nggak apa-apa, oke ya. Bila kita membaca mulai Maryam ayat 65, maksudnya Quran surat Maryam ayat 65. Justru di situ yang dibicarakan adalah orang-orang yang tidak percaya akan Allah. Orang-orang yang tidak percaya akan Allah. Orang-orang yang tidak percaya akan Allah. Semoga kafir-kafir goblok yang menggunakan ayat ini sebagai amunisi ya bisa dengar apa yang dijelaskan oleh Oskis ya, bahwa domir ini adalah tertuju kepada orang-orang yang tidak percaya akan Allah. Oke. Lalu di ayat 69-nya itu akan Allah tarik dari setiap golongan yang durhaka kepada Allah. Ya. Baru setelah di ayat 71 ya, yang dimaksud mendatangi neraka itu adalah orang-orang yang melampaui batas
atau zalim itu. Sehingga di ayat 72-nya dikatakan bahwa Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, membiarkan orang-orang yang zalim di neraka. Jadi di Maryam 71 itu bukan kok semua orang mendatangi neraka ataupun khususnya orang yang muslim masuk neraka. Tapi orang-orang durhaka atau zalim ataupun orang yang kafir. Mantap. Nih. Ini dari saudara kita Kristen Tauhid. Seperti itu penjelasannya. Ya, dari Oskis yang ada di Tenggalek. Ya. Oke, waktunya limit ya, sudah masuk di menit yang ke-50 ya. Jadi aku sudahi dulu dan besok akan aku jelaskan ayat demi ayat, tapi setidaknya saudara kita Oski telah membantu ya, membantu untuk membuka kerangka berpikir ya, tapi itu tentunya belum lengkap ya. Insya Allah besok akan kita pertegas di seri ketiga bagaimana keseluruhan ayat ini satu perikop kita pahami. Namun demikian kita harus ucapkan terima kasih kepada Oskis, dia sudah memberikan trigger ya, membuka pintu lah untuk memahaminya ya supaya kita sama-sama tahu ya, sehingga kalau nanti kafir pakai ayat ini untuk menyerang kamu ya terserah kamu. Kalau kamu mod, kamu jawab. Kalau kamu nggak mod, misalkan seperti aku kalau nggak mod tuh tak biarin aja gitu. terserah lu gitu. Kecuali dia datang tanya, lain loh ya, bukan dia petentang-petenteng bahwa ayat ini menyerang gue, bukan begitu. Kalau dia datang tanya baik-baik, Gus, ayat ini kok bunyinya begini, Gus. Dari yang saya terima dari guru-guru saya, dari senior-senior saya, di sini domirnya itu yaitu seorang pun dan itu adalah umat Islam, Gus. Jadi artinya seluruh umat Islam itu akan mendatangi neraka. Itu apa benar, Gus? Nah, kalau dia tanyanya begitu dengan baik, dengan ingin tahu, ya gue jelasin. Gue jelasin dengan ikhlas, dengan sepenuh hati. Bukan berarti gue ngajak lu masuk Islam ya. Enggak. Itu urusan lu merdeka. Lu mau kafir, mau Islam, itu bebas. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Tugas gue hanya menjelaskan. Jadi kalau ada yang tanya baik-baik, akan gue jelasin baik-baik. Ya. Cuman kalau bawa ayat ini terus di depan gue petentang-petenteng gitu. Seperti orang kan kalau baru belajar karate atau silat ya, kalau karate itu kan dari Jepang, kalau silat kan budaya bangsa kita ya. Kalau karate masih ban putih ya masih anteng. Nanti habis betul ya, sabuk putih ya. Sabuk putih baru kuning, iya. Putih itu masih tenang-tenang baik dia. Kuning ya mulai gerak-gerak dikit. Terus nanti habis kuning apa? Lupa aku. Coklat ya. Nah, mulai petentang-petenteng. Di coklat ini gawat, petentang-petenteng. Karena dia mau menunjukkan kebolehan yang dia dapat selama ini. Padahal bela diri. Namanya aja bela diri, ilmu bela diri. Itu hanya untuk membela diri kita, untuk defensif bukan ofensif. Tapi kalau mental kita belum kuat ya. Itu justru terbalik, justru karena sudah punya ilmu, jadi petentang-petenteng mau menunjukkan, oh, gue bisa ini loh. Gue jagoan loh. Gitu. Sama dengan orang belajar comparative religion. Kalau yang kelas-kelas coro itu terus mau petentang-petenteng pakai ayat ini di depan gue. Ngapain juga gue urusin. Kan gue balik ke taman kanak-kanak. Ya, balik ke taman kanak-kanak. Ngapain biarin aja gitu. Kecuali kalau gua mod ya gua jawab, kalau enggak gue biarin aja, terserah lu gitu. Ya. Sama dengan karate begitu. Nanti dia sabuk hitam mulai tenang. Psikologisnya mulai tertata, mulai mantap. Dan 1 dan 2, nah itu sudah kagak mau ngapa-ngapain. Semakin orang kami di Sumatera bilang semakin berisi padi itu semakin merunduk. Jadi kalau sudah ban hitam itu sabuk hitam itu psikologisnya sudah subtle dia, sudah mapan. Ya.
Nanti baru dan 1 dan 2 gitu. Mapan ya. Sudah beda sama yang masih baru kemarin sore belajar. Sama dengan kristologi juga begitu. Kalau kelas coro-coro itu apapun dia telan untuk menyerang karena kerangka berpikirnya menang kalah. Lah, beda level dong, beda kelas. Kita sudah meninggalkan kerangka berpikir menang kalah. Kita sudah merujuk kepada kerangka berpikir benar salah. Untuk yang benar kita pegang bareng-bareng, yang salah kita tinggalkan bareng-bareng. Begitu. Jadi diskusi biasa saja. Ketemu alhamdulillah, haleluya. Nggak ketemu ya saling menghormati. Bukannya terus jadi kehilangan etika. Nggak begitu. Oke. Aku kira cukup itu saja ya. Karena aku juga persiapan ini mau mengantarkan bidadari kecil sekolah ya. Dan kameramen kita juga harus siap-siap. Ya, insya Allah besok di seri ketiga akan kita lanjutkan ya. Kita nukil ayat-ayatnya ya. Namun demikian kita terima kasih sama Oskis. Oskis telah memberikan, meskipun belum lengkap tapi deskripsinya sudah bagus, sudah mantap itu ya. Sehingga salah kalau ini langsung domainnya ditujukan kepada umat Islam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, sampai di sini dulu ya pesan aku. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, ya, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan Islam yang berbingkaikan keindahan ya. Ada sebuah bangunan iman, di mana iman itu disusun atas dasar pengetahuan, tahu, ya, baru beriman, ya. Setelah kita mengoptimalisasi rasionalitas kita untuk mencari pengetahuan itu. Jadi otak itu jangan dibiarkan, orang dikasih otak kok, digunakan untuk berpikir. Rasional itu untuk berpikir, bukan untuk tidur baik. Ya, oke, sehingga kita menemukan kebenaran dalam Islam. Namun demikian, aku pesan untuk semua yang nyantri di sini, yang ngaji bareng di sini bersama teman-teman kita ngaji bareng di sini, untuk tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Ya, semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra, Islam rasional. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nembah nuwun, terima kasih.